Otto Hasibuan siap ajukan PK Jessica Wongso, siapkan bukti dugaan rekayasa CCTV kasus kopi sianida. Pengacara Otto Hasibuan berniat ajukan peninjauan kembali, PK, terhadap kasus kopi sianida dari terpidana Jessica Kumala Wongso. Otto Hasibuan yang pernah menjadi pengacara Jessica Wongso, mengaku telah mengantongi bukti adanya rekayasa rekaman CCTV saat kejadian kasus kopi sianida terjadi. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso sebenarnya telah selesai dengan segala pembuktian dan pengujian yang dilakukan. Bahkan, Jessica Wongso yang disebut sebagai pelaku pembunuhan kasus kopi sianida juga telah menjalani masa hukuman di penjara. Namun, semenjak Netflix menayangkan film dokumenter Ice Cold, kasus yang viral dengan istilah kopi sianida, ini kembali membuka opini publik, bahkan dunia. Saat ini, Otto Hasibuan telah mempersiapkan bahan-bahan dan bukti-bukti baru untuk mengajukan PK. Beberapa hari lalu saya sudah bertemu dengan Jessica Wongso. Kita sudah sepakat bahwa PK kita jalankan, dan kami sudah mengumpulkan semua bukti-bukti, ucap Otto Hasibuan, mengutip YouTube Seleb Oncam News, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Agak terlambat ini karena ada satu bukti yang kami tunggu. Tapi mudah-mudahan dalam 2 hari ini sudah dapat. Kami planning pokoknya di dalam bulan ini sudah harus memasukkan PK-nya, sambung Otto. Berdasarkan keterangan Otto Hasibuan, pihaknya telah mengetahui adanya bukti CCTV yang tidak lengkap dan ada dugaan rekaya. Mengingat bukti CCTV tersebut menjadi dasar untuk menghukum kliennya saat itu. Terus terang aja kami melihat bahwa beberapa CCTV yang ditampilkan sebagai dasar untuk menghukumnya Jessica. Kita bisa yakini bahwa memang di CCTV yang tidak lengkap, dan ada yang diduga rekayasa, beber Otto. Oleh karena itu, pihak Otto mengaku telah mempersiapkan ahli yang dapat menjelaskan dugaan adanya rekayasa CCTV tersebut. Untuk itu kami sudah siap dengan ahli untuk menjelaskan di mana sebenarnya dugaan rekayasa itu ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang seakan-akan Jessica itu memasukkan racun ke dalam apa gelas itu. Ternyata itu betul-betul berdasarkan keterangan ahli kita itu adalah betul-betul dugaannya rekayasa, terang Otto. Tidak hanya itu, Otto juga merasa janggal dengan bukti CCTV yang sempat dibawa oleh Edi Dermawan Salihin, ayah Mirna. Lantaran bukti CCTV tersebut juga sempat ditayangkan di salah satu TV nasional saat itu. Bukti itu yang kami tonjorkan untuk bisa masuk, dan kemudian juga berapa CCTV yang selama ini seharusnya tidak boleh ada di tangan orang lain. Ternyata ada di tangan orang lain. Nah coba itu kan ada di tangannya Dermawan Salihin dan itu ditayangkan di salah satu televisi nasional ya kan, tutur Otto. Terkait hal ini, Otto juga mengaku telah memiliki bukti dari TV nasional yang pernah menayangkan rekaman CCTV tersebut. Dan kami sudah dapat bukti ini dari TV nasionalnya, dan kami sudah minta ahli memeriksanya. Ternyata itu juga adalah menurut ahli ini adalah rekayasa, ujar Otto Hasibuan. Menurut Otto, kasus Jessica seharusnya dapat dijadikan momentum perubahan di bidang penegakan hukum. Banyaknya dukungan pada kasus Jessica, lanjut Otto harusnya dijadikan pertimbangan bagi para penegak hukum. Jadi kami menduga benar-benar memang kasus ini juga betul-betul harus mendapat perhatian dari Mahkamah Agung, nantilah ya. Di samping seperti kita tahu bahwa saksi-saksi yang melihat tidak ada ya. Mengenai utopsi tidak pernah ada, tapi bisa dinyatakan orang mati karena sianida dan macam-macam hal ya, tandas Otto. Karena kalau itu terjadi dan enggak dituntaskan negara kita ini menjadi jelek nanti, tambahnya. Sebab menurut Otto Hasibuan, kasus Jessica tersebut dapat kembali terulang, seperti kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kembali terangkat setelah film Vina, sebelum 7 hari diangkat ke layar lebar. Nah timbul lagi sekarang kasus Vina yang katanya ada skenario ya. Dugaan kita kan begitu, pungkasnya. Sebagai informasi Jessica sebenarnya pernah mengajukan PK usai kasasi yang dia ajukan ditolak pada tanggal 21 Juni tahun 2017. Kala itu, Hakim Agung Artijo Alkostar, almarhum, yang duduk sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica. PK Jessica yang diajukan pada awal Desember tahun 2018 itu ditolak oleh Ma. Namun, Jessica pun tetap dihukum 20 tahun penjara. Hotman Paris bandingkan kematian Vina Cirebon dengan kasus Ferdi Sambo CS. Publik membandingkan kasus Vina Cirebon dengan kasus kematian Brigadir J oleh Ferdi Sambo CS. Benarkah ada persamaan? Jika dilihat, kedua kasus ini sama-sama menimbulkan korban jiwa dan menyedot perhatian publik. Hanya saja ada perbedaan mendasar di antara keduanya, utamanya terkait mayat korban. Demikian disampaikan pengacara kondang Hotman Paris lewat unggahan video di Instagramnya, @hotmanparisofficial, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Menurut kuasa hukum keluarga Vina itu, pada kasus Ferdi Sambo, mayat korban masih ada saat penyidikan berjalan. Bahkan, jenazah Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J saat itu diekshumasi demi kepentingan visum. Sementara, pada kasus Vina, mayat Vina dan Eki sudah dimakamkan sejak 8 tahun silam.
Sebab kasus pembunuhan sejoli itu memang terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, di Cirebon. Selain itu, kasus Sambo tidaklah berlarut-larut. Sesaat setelah kejadian, polisi langsung menyelidikinya, dan proses hukum berjalan. Terbukti menembak mati ajudannya sendiri, Brigadir J, Sambo pun divonis penjara seumur hidup. Ini beda dengan kasus Sambo. Kasus Sambo kan kasusnya ada, mayatnya ada, langsung waktu itu kan semua orang lihat. Kalau ini kan sudah 8 tahun lalu. Sudah beda, kata Hotman. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Terkini, pria bernama Pegi Setiawan ditangkap karena dianggap pelaku yang buron tersebut. Aparat Polda Jabar menyebut Andi dan Dani tidak ada dan menghapusnya dari daftar pencarian orang, DPO. Perhatian pemerintah tak seperti kasus Sambo. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan, Tony RM meminta agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersikap menangani kasus Vina seperti kasus Sambo. Saya minta kepada Bapak Kapolri, tolong pas sikapnya bisa seperti kasus Sambo, ujar Tony RM, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Tony RM sangat mengharapkan Kapolri bisa berada di garis terdepan memberikan perintah dan arahan kepada jajaran kepolisian. Termasuk memberikan keterangan-keterangan kepada publik sehingga kasus ini bisa terungkap dengan setransparan mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi. Harapan ini dilayangkan karena kasus Vina Cirebon sudah semakin rumit dan mengerikan. Semakin hari semakin banyak pihak yang buka suara terkait kasus satu ini. Dari keterangan saksi-saksi itu bahkan menyangkal keterangan yang sebelumnya tercatat dalam putusan di pengadilan. Tolong Bapak Kapolri bisa berada di barisan terdepan dan langsung bisa memberikan statement kepada publik, kata Tony. Hingga kini tercatat ada 10 pemohon yang mengajukan permintaan perlindungan meliputi 7 orang keluarga korban dan 3 orang saksi fakta mengetahui kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, masih melakukan penelaahan permohonan perlindungan para saksi dan keluarga korban. LPSK belum dapat dipastikan kapan proses penelaahan rampung, namun LPSK menyatakan berpeluang memberikan perlindungan darurat bagi para saksi dan keluarga korban. Wakil Ketua LPSK, Susilaning Tias mengatakan perlindungan darurat ini dapat diberikan bila para saksi dan keluarga korban mendapat ancaman nyata yang membahayakan. Bila tiba-tiba ada ancaman, atau ada kondisi medis yang harus segera diobati, LPSK dapat memberikan perlindungan secara darurat, kata Susilaning Tias di Jakarta Timur, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Beda dengan perlindungan secara penuh yang diberikan melalui serangkaian proses penelaahan dan keputusan 7 pimpinan LPSK, perlindungan darurat dapat diberikan dalam waktu singkat. LPSK dapat memberikan perlindungan darurat bila 2 dari 7 pimpinan memandang adanya ancaman nyata dialami saksi dan korban. Dengan catatan ancaman dialami bersifat langsung atau bukan dalam tahap verbal dan kondisi medis para saksi dan keluarga korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Ketentuan lain dalam pemberian perlindungan darurat adalah kondisi mendesak saksi dan keluarga korban yang perlu membutuhkan pendampingan dalam proses hukum. Contohnya ketika para saksi dan keluarga harus memberi kesaksian di pengadilan, maka dalam hal ini LPSK dapat memberikan perlindungan darurat berupa pendampingan hukum.